Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi dengan pembahasan di One Piece. Sebagai anime manga shonen nih yang selalu mengedepankan cerita aksi dan petualangan, maka ada hal yang wajar semisal sepanjang cerita itu kita selalu disajikan pertarungan yang menakjubkan terus menegangkan pula ya kan. Nah, saking dahsyatnya pertarungan itu kadang tuh nggak masuk akal guys makan durasinya. Kadang itu bisa sampai berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Nah, pada kesempatan kali ini aku udah nyiapin nih untuk kalian, yaitu pertarungan-pertarungan yang memakan durasi nggak masuk akal terus melelahkan guys. Siapa saja kan mereka udah? Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Pertama, pertarungan yang memakan waktu terlama ditempati nih oleh Kaido yang berhadapan dengan Gekko Moria guys. Dua-duanya ini emang punya kiprah yang mengerikan di lautan sih. Kaido dengan gelar Yonko dan sebutan makhluk terkuat di buminya, dan sedangkan Gekko Moria nih sebagai salah satu dari 7 Shichibukai yang beraliansi khusus dengan Angkatan Laut. Gak heran sih kalau keduanya berantem, ya dampaknya itu luar biasa banget guys. Tapi sayang seribu sayang nih, pertarungan ini tuh gak disampaikan dengan detail oleh Oda Sensei. Tapi meski demikian ya, diketahui kalau durasi pertarungan keduanya ini memakan waktu hingga 3 hari lamanya loh. Sungguh pertarungan yang melelahkan, khususnya sih bagi Gekko Moria ya, karena kan bisa dibilang kalau dia itu dirugiin di sini. Ya gimana enggak guys? Disebutkan kalau Gekko Moria tuh sampai harus kehilangan hampir semua pasukannya demi menjatuhkan Kaido. Dan semua itu sia-sia, percuma, dan gak ada artinya. Karena akhirnya kan yang keluar menjadi pemenangnya adalah Kaido gitu. Usai kekalahan ini ya, Gekko Moria tentunya menyimpan dendam yang begitu mendalam terhadap Kaido dan kroco-kroconya guys. Dendam itu terus dibawanya nih sampai-sampai dia tuh bercita-cita untuk membentuk pasukan yang lebih kuat lagi. Pasukan yang gak kenal lelah dan gak kenal mati yang dia sebut sebagai Undead Army. Dengan memanfaatkan buah iblisnya Kage-Kage no Mi guys, yang bisa memanipulasi bayangan. Nantinya dia itu bakal menggunakan bayangan yang dicurinya untuk dimiliki oleh para jasad yang layaknya zombie. Dan dalam penelitian ini dia tuh dibantu oleh Dr. Hawkback. Semuanya tuh dilandasi oleh keinginan dia untuk menjadi yang terkuat di lautan. Dan tentunya supaya bisa balas dendam ke naga bonar. Ya Kaido gitu. Cuma apesnya ya, semua usaha dia tuh digagalkan oleh Our Baka Sencho dan nakamanya guys, yang sukses menumbangkan dia meski hal ini gak disebarluaskan. Next, pertarungan yang paling bikin lelah jiwa raga guys, yaitu pertarungan hebat antara sang Raja Bajak Laut Goldie Roger berhadapan dengan manusia terkuat, yaitu Shirohige. Ini sih bisa dibilang kayak pertarungan terlama terus bikin capek, tapi juga sangat dahsyat guys, karena menjadi salah satu pertarungan langka yang bisa membuat langit terbelah, alias pertarungan membelah langit. Seperti halnya sudah ditakdirkan guys, keduanya itu bertemu di suatu pulau. Kru Roger saat itu kan baru aja ngalahin pasukan angkatan laut, dan tiba-tiba mereka disambut dengan Oden yang datang untuk menyerang. Roger seketika ya sangat antusias. Apalagi usai keterangan dia yang bilang kalau pasukan angkatan laut itu masih terlalu lemah. Dengan libasan pedangnya, Roger sukses nih mementalkan Oden, yang membuat Oden itu dibuat ngeri dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Roger. Dan ngelihat salah satu anaknya diganggu oleh rivalnya, sang Oyaji akhirnya turun tangan guys. Dan mereka menghasilkan adu Haushoku Haki yang menghasilkan dampak yang luar biasa. Pertarungan kemudian dilanjutkan nih dengan anak-anak buah dari masing-masing kedua pihak yang ikut meramaikan pertarungan itu. Durasi pertarungan ini juga memakan waktu yang sama dengan sebelumnya, yaitu 3 hari. Bedanya, di sini tuh nggak ada yang keluar sebagai pemenang guys. Keduanya itu memutuskan untuk berdamai, terus bercanda gurau, serta berbagi barang jarahan. Gak hanya itu, obrolan hangat juga terjadi nih di antara dua kapten ini, yang berujung itu dipinjamnya Oden untuk membantu Roger menuju pulau terakhir yang menyimpan banyak keajaiban. Next, posisi keempat guys, sebagai pertarungan paling melelahkan menjadi milik Ace dengan kesatria lautan Jinbe. Yap, sebelumnya keduanya tuh sempat ngobrol akrab dan Ace meminta tolong kepada Jinbe untuk menjaga adiknya. Nyatanya keduanya tuh ya pernah mengalami perseteruan yang sangat sengit guys. Ace, yang waktu lagi giat-giatnya sebagai bajak laut, punya keinginan tuh yang begitu menggebu-gebu untuk mengalahkan Shirohige. Namun upaya Ace untuk 1 lawan 1 secara sungguh-sungguh dengan Shirohige ya harus bertahan karena kehadiran Jinbe di sana. Jinbe sangat menghormati Shirohige guys, karena berkat klaim wilayah Fishman Island oleh Shirohige, wilayah yang menjadi tanah kelahiran Jinbe tersebut menjadi lebih terlindungi. Dan dengan menghadapi musuh yang membahayakan Shirohige, dilakukan Jinbe nih sebagai bentuk terima kasihnya. Pertarungan keduanya tuh menjadi tak terelakkan. Ace mengandalkan api dari kekuatan merah-merah nominya, sedangkan Jinbe dengan teknik bela diri khas manusia ikannya yang gak kalah menakutkan.
Durasi pertarungan mereka itu memakan waktu hingga 5 hari lamanya guys. Udah kayak anak sekolah aja ya kan, dari Senin sampai Jumat. Receh banget anjir. Ya keduanya tuh bertarung dengan luar biasa sih, sampai-sampai akhirnya tuh keduanya tepar karena kecapean menghadapi pertarungan yang gak udah-udahan gitu. Dan pertarungannya langsung terhenti ketika keduanya ambruk secara bersamaan, yang menandakan bahwa keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Namun perlu dicatat loh ya, waktu Ace ini masih muda. Semisal ada rematch antar keduanya, menurut kalian apakah hasilnya bakal berbeda? Oke, kita ke pertarungan yang melelahkan selanjutnya guys, yaitu antara pasukan yang dipimpin oleh Jack melawan suku Ming di Pulau Zou. Jack yang sedang melakukan tugasnya nih untuk menginvasi suku Ming yang ada di Pulau Zou. Tujuannya sih untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan seorang ninja yang bernama Raizo. Sebagai bentuk kesetiakawanannya kepada Oden dan ke-9 Akazaya, suku Ming itu yang dipimpin oleh Nekomamushi ataupun Inuarashi menolak untuk memberikan informasi tersebut karena nggak menemui titik terang juga. Peperangan antara pasukan Jack dengan para suku Ming menjadi pertarungan yang begitu intens guys. Secara bergantian, karena keduanya kan waktu itu belum akrab banget ya. Pasukan Nekomamushi dan Inuarashi ini saling bergantian menyerang Jack guys. Sayangnya usaha tersebut itu belum berhasil untuk menjatuhkan Jack. Namun di sisi lain, suku Ming itu juga enggan mengibarkan bendera putih tanda kekalahan karena mereka terus memberikan perlawanan guys. Pertarungan gila ini pun menghabiskan waktu hingga 5 hari. Jack yang kesabarannya udah habis nih, memutuskan untuk menyelesaikan peperangan ini dengan cara licik, yaitu dia menggunakan gas koro untuk melumpuhkan suku Ming yang punya kekuatan gila, yang kemudian selanjutnya menganggap pertarungan panjang ini dimenangi olehnya. Gak cuma itu aja sih guys, Jack juga dengan tega menghancurkan kaki Inuarashi dan lengan Nekomamushi, dengan harapan keduanya gak sedahsyat seharusnya. Ya meski di pertarungan ini mereka hancur-hancuran, tapi mereka berhasil sih menjaga Raizo yang ternyata selama ini mereka sembunyikan. Oke, next. Apa jadinya jika material terdingin di muka bumi guys melawan material terpanas? Wow, yap, pertarungan yang begitu panjang adalah jawabannya. Pertarungan gila ini dialami oleh kedua admiral yang tengah merebutkan posisi fleet admiral guys, yang melibatkan Sakazuki alias Akainu melawan Kuzan alias Aokiji. Keduanya itu bertarung karena perbedaan prinsip keadilan yang saling bertentangan. Dan tentunya nggak ada satupun dari mereka yang mau mengalah untuk tunduk pada seseorang yang berseberangan dengan ideologi mereka masing-masing. Karena berkat idealisme keduanya yang begitu kuat guys, jabatan Fleet Admiral ini akhirnya menjadi kursi panas yang memaksa keduanya tuh terlibat pertarungan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Akainu dengan magma, Aokiji dengan es. Keduanya tuh nampak menjadi musuh alami satu sama lain. Dampaknya, mereka tuh bertarung dengan mengubah lingkungan sekitar mereka dengan durasi yang kelewat gila. Bayangin aja, gara-gara mereka berdua, Pulau Panghazard menjadi pulau ekstrim, yang mana satu sisi tuh begitu dingin diselimutin es, sedangkan yang satu sisi lainnya itu begitu membara guys, diselimuti magma, dan keduanya ini bertarung sampai 10 hari lamanya. Detail bagaimana mereka bertarung itu belum diperlihatkan secara pasti, tapi ya tetap udah kebayang kan gimana dahsyatnya. Lawang kita aja bisa lihat gimana Panghazard jadi pulau yang mengerikan toh. Semisal pertarungan mereka lebih lama lagi, widih guys, Akainu bikin gunung berapi sendiri dan Aokiji bikin Everest sendiri kali ya. Ya bisa jadi. Dan di akhir pertarungannya, Akainu keluar sebagai pemenang, yang membuat dia tuh bisa naik jabatan, sementara Aokiji memilih untuk mundur dari angkatan laut dan bergabung dengan bajak laut Kurohige. Oke, kita terakhir nih, sekaligus penutup pertarungan terlama diisi oleh pertarungan antara Dory dengan Brogy guys. Kalau ini sih nggak cuma durasi pertarungan mereka aja sih yang nggak masuk akal, tetapi ya alasan mereka yang bikin gelut juga, aduh geleng-geleng kepala coy. Keduanya, baik Dory maupun Brogy guys, itu pernah dikenal sebagai bajak laut paling mengerikan di dunia. Sebab, sebagai raksasa mereka itu kan sulit banget ditaklukkan. Belum lagi ya, keduanya bersahabat baik. Sampai suatu ketika mereka itu berhasil memburu si Kings. Awalnya mereka ya happy-happy aja gitu, enjoy. Tapi ada anak yang nanya ke mereka berdua tentang tangkapan siapa yang paling besar. Lantas pertanyaan ini nih memantik emosi keduanya guys, karena sama-sama ngerasa hasil buruannya mereka lah yang terbesar. Loh kok gitu? Ya emang gitu adanya sih, meskipun ketika ditanya mereka aja bahkan sampai udah lupa alasan mereka bertarung. Karena insiden awal tersebut itu udah berlalu selama 100 tahun lamanya. Yap, itu juga menandakan keduanya itu udah bertarung dengan durasi ya 100 tahun, 1 abad coy.
Lu berantem 1 abad, kayak mana coba? Dan hal unik di pertarungan mereka guys, mereka itu akan menghentikan pertarungan ya, semisal gunung api yang ada di pulau arena pertarungan mereka itu lagi erupsi. Dan diketahui juga pertarungan mereka itu selalu berakhir imbang. Bele. Sempet ngira sih kalau pertarungan mereka selesai setelah keduanya bekerja sama untuk membantu Going Merry. Terus senjata mereka juga hancur kan. Rupanya coy, di chapter 633 mereka itu masih aja berantem. Mereka ini benar-benar menerapkan prinsip bahwa diciptakan 2 tangan adalah untuk baku hantam. Aku gak ngerti lagi dah pokoknya. Oke guys, itu dia tadi pertarungan terpanjang terus melelahkan nih yang terjadi di serial One. Meski nggak tahu alasannya, cuma kalau buat aku ya, tentu butuh usaha dan waktu yang lebih lama sih bagi Oda Sensei untuk benar-benar bisa menggambarkan pertarungan dahsyat tersebut. Belum lagi kita juga masih penasaran kan dengan kelanjutan cerita yang ada. Jadi ya udahlah, udah kita ngikut aja udah. Jadi mana nih pertarungan yang menjadi favorit kalian? Oke lah, terserah kalian aja lah. So, see you again next time. Adios ya Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.